Sarah sudah memberanikan diri untuk datang di sini pada hari ini. Jadi apa yang perlu kita bicarakan? Yang ingin saya bicarakan sama ibu itu terkait saya sih belum tahu kalau ini masalah atau bukan, tapi setiap di kelas kan saya sekarang kuliah di kelas tuh gimana ya, banyak banget orang yang ambis, terus jago public speaking. Saya merasa minder Bu, terus disitulah kalau setiap saya maju saya merasa kayak takut disalahin sama orang yang lebih pintar gitu. Oh, jadi masalah yang kamu rasa itu kamu kayak kurang percaya diri. Kamu tadi bilang kayak di kelas kamu, di kampus kamu itu banyak orang yang jago public speaking, terus pokoknya pintar lah. Tapi kamu lebih merasa lebih ke kurang percaya diri yang di bagian mananya? Saya ini Bu, kalau maju di depan, kalau ditunjuk maju atau presentasi sendiri begitu, saya rasa gugup banget kalau maju. Terus selain gugup, saya juga rasa takut, cemas kalau maju. Kalau disuruh maju Bu, pokoknya saya tanamkan di kepala saya itu saya tidak bisa. Oh, oke. Jadi kamu kayak merasa gugup, malu. Tapi dari diantara semua perasaan itu yang lebih menonjol itu yang mana? Yang mana ya? Kayaknya sih takut Bu. Kamu merasa takut. Kalau bisa Ibu tahu seberapa besar rasa takut kamu kalau misalnya kita rate dari 1 sampai 10, seberapa besar? 9 deh Bu. Kenapa kamu merasa takut? Hal apa yang membuat kamu merasa takut? Gimana ya, kan di kelas banyak orang yang pintar, public speaking apalagi jago-jago semua. Saya juga di SMA gitu juga, bisa dibilang saya siswa eligible, tapi pas di kampus saya mendadak jadi orang yang saya merasa menjadi orang yang paling terbodoh dalam kelas itu Bu. Itulah kenapa saya takut, karena saya merasa saya nggak bisa kayaknya kalau disandingin sama teman-teman saya di dalam kelas. Terus selain itu apa lagi? Selain itu kalau kerja kelompok sih Bu, misalnya saya dapat kelompok yang orangnya pintar-pintar semua, di situ saya pengen kerja juga, ikut bantu, tapi gimana ya, takut banget salah. Terus gimana ya, pokoknya takut salah deh Bu. Oke, kamu takut salah, tapi pernah nggak kayak kamu mau mencoba untuk berpartisipasi di kelompok itu, tapi kamu kayak yakin banget jawaban kamu benar gitu? Kamu pernah nggak ada rasa untuk mencoba untuk berpartisipasi, kayak satu kali aja kalau ada? Kalau berpartisipasi itu saya ada banget untuk berpartisipasi, tapi rasa percaya diri sama diri saya sendiri yang kayak ini benar nggak sih kerjanya atau gimana gitu. Tapi pernah nggak di satu posisi itu kamu memberanikan diri untuk mengutarakan isi pendapat kamu di dalam kelompok itu? Nggak pernah sih Bu, paling ikut aja yang mana betul. Kadang juga kayak saya sebenarnya di kelas disupport sama teman-teman, bilang kok kamu tuh bisa beneran di dalam kelompok, kamu tuh bisa, cuman karena orang sekitar saya tuh sadar kalau saya bisa, tapi saya takut, tapi saya tidak sadar begitu kalau saya bisa. Ini berarti nanti kalau kayak begini pas di kuliah? Iya, pasti kuliah. Nggak tahu kenapa, padahal ini beda jauh banget sama diri saya waktu di SMA. Apakah
pas kuliah kamu kayak ada merasa perbedaan banget antara SMA dengan kuliah sehingga kamu nggak kayak di SMA? Perbedaannya tuh Bu, yang pertama kalau di SMA kan gimana ya, mata pelajarannya itu aja, terus tergolong mudah juga. Terus orang-orang itu orang-orang yang sudah saya kenal lama, yang saya sudah tahu latar belakangnya bagaimana, cara berpikirnya mereka gimana, cara belajarnya gimana. Terus mungkin saya merasa cuman beberapa orang yang pintar aja di kelas saya, tapi semuanya bisa. Nah, kalau pas di kuliah kan mereka kan saya dari desa, dari sekolah desa. Nah, pas di kuliah ada yang dari sekolah kota begitu, yang kita tahu pembelajaran di kota sama di desa itu beda, sarana dan prasarananya beda, lebih bagus di kota lah Bu. Jadi pas ketemu teman-teman di kuliah di kelas anak kota yang sekolah di kota, pasti saya merasa minder banget, kayak ih, jago banget kita, mereka sudah diajarin di SMA begini-begini, saya belum gitu Bu. Tapi kenapa kamu nggak mau coba aja, coba untuk percaya diri? Rasa takut dan rasa takut salah saya itu lebih besar dari itu Bu. Saya juga bingung harus bagaimana, padahal teman-teman saya udah support, kayak kamu bisa. Tidak ada tekanan juga sih Bu, emang dari diri sendiri aja. Tidak ada tekanan, atau mungkin kamu merasa kamu takut untuk dijudge ya jika kalau salah ngomong? Iya Bu, betul sekali, saya takut. Sebenarnya Bu, kalau orang salah itu wajar ya, tapi kenapa kalau saya takut banget dilihat salah begitu sama teman kelas saya, apalagi kalau soal jawab pertanyaan dosen, padahal pas teman saya yang jawab itu jawaban yang pengen saya bilang, tapi saya yang nggak bisa bilang kayak gitu, nggak percaya diri. Kamu takut untuk dijudge. Berarti apakah kamu pernah kayak sebelumnya itu mengalami pengalaman yang ketika kamu berbicara itu kamu diketawain atau dibilang kayak ih kenapa dia jawab begitu? Pernah sebelumnya? Nggak pernah sih Bu, mungkin ini karena ke-distract saja sama suasana baru di perkuliahan, tapi sebelumnya tidak pernah sih Bu. Iya, nggak pernah. Terus jadi kamu kayak takut untuk dijudge ya, tapi coba kalau kita ingat-ingat lagi, pernah nggak saudari Vera itu pas menjawab pertanyaan guru ataupun pertanyaan dosen ataupun pertanyaan temannya di kelas itu, Vera berusaha untuk menjawab tapi dijudge sama temannya, kayak diketawain ataupun bilangin sembarang? Pernah nggak? Pernah sih Bu, tapi bukan waktu pembelajaran berlangsung di kelas, tapi waktu SMA saya sempat ikut kegiatan organisasi pramuka. Nah, di situ ada yang namanya perkemahan Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Terus di situ saya tiba-tiba di situ lagi ada rapat soal pemilihan ketua ambalan untuk pramuka. Terus saya tiba-tiba ditunjuk, jadi tidak ada persiapan sama sekali, tiba-tiba ditunjuk jadi calon ketua ambalan calonnya. Ada beberapa teman saya yang ditunjuk, sekitar ada 3 orang. Mau nggak mau, kalau nggak maju gimana ya, sudah ditunjuk sama pembinanya. Jadi saya beranikan diri untuk maju karena saya juga saya yakin bisa. Tapi pas saya maju, saya mengeluarkan visi dan misi saya yang saya tidak susun sama sekali, langsung keluar saja dari mulut saya. Itu langsung mereka ketawa semua. Terus kayak gimana ya, kayak banyak suara-suara gitu yang bilang, ih apa sih Vera, sembarangan dia bilang begitu-begitu Bu. Jadi saya langsung malu sekali di situ. Disitulah mulai jatuh perasaan percaya diri saya. Oh, jadi karena pengalaman itulah
lah yang membuat kamu itu kayak malu atau takut untuk mengeluarkan pendapat, kayak rasa percaya diri kamu tuh kurang gitu ya? Iya Bu. Eh, Kayaknya saya bisa sih bicara di depan umum, tapi harus terstruktur, ada susunan kalimatnya yang sudah saya buat, kayaknya begitu sih. Karena kalau tidak, kepala sama otak sama mulut saya itu kurang gimana ya, kurang kerja sama, jadi akhirnya saya sendiri yang malu begitu. Oh, itu kan pengalaman kamu yang mungkin membuat kamu itu berpengaruh untuk di masa sekarang. Tapi pernah nggak kamu merasa untuk mencoba untuk mengeluarkan pendapat kamu di depan kelas? Pernah sih Bu, pada saat itu lagi masuk mata kuliah BK Trauma, terus kebetulan saya yang presentator, kelompok saya yang maju. Terus sistemnya itu siapapun yang ikut berpartisipasi dalam diskusi, dia yang mendapatkan nilai, bisa dibilang dapat apa ya, tanda tangan dosen buat dapat nilai nantinya. Terus teman kelompok saya bilang, kamu bisa cover, kamu ajak kesimpulan supaya kamu dapat nilai. Terus aku bilang, iya aku aja paling kayaknya saya bisa deh, saya dalam hati saya itu. Terus pas dosennya bilang siapa yang mau kesimpulan, teman saya di samping langsung bilang Vera Bu. Terus saya ditanya sama dosennya, Vera, ya udah kalau kamu mau kesimpulan, apa kesimpulannya? Saya langsung bilang nggak bisa dalam mulut saya, padahal hati saya udah siap banget buat memberanikan diri buat mengutarakan itu. Tapi pas ditanya saya bilang nggak bisa. Terus dosennya bilang, tapi sudah ada di kepalamu? Saya bilang iya Bu, sudah ada. Dia bilang ya sudah, kalau sudah ada kamu utarakan saja. Terus teman saya juga di sebelah bilang iya Fer, bilang aja. Sampai di saat kayak saya mau menangis Bu, mata saya berkaca-kaca, kayak takut salah begitu, tak, karena banyak teman-teman saya di situ. Terus tapi dosen saya dan teman saya meyakini saya bahwa kalau sudah ada di kepala saya, keluarkan saja, mau salah atau benar, pasti mau salah atau benar itu sudah biasa. Jadi saya keluarkan dengan mata berkaca-kaca sih Bu. Jadi gitu, saya takut banget tremor. Jadi kamu kayak sudah ada di pikiran kamu apa yang kamu mau katakan, tapi di dalam mulut, tapi di saat kamu disuruh untuk mengutarakan itu kamu langsung nggak bisa ya? Iya, langsung ngeblank Bu. Jadi pada saat itu apa yang sebenarnya kamu pikirkan sehingga kamu tidak berani untuk mengutarakan hal tersebut, padahal kayak pikiran tersebut itu sudah tersusun di otak kamu. Kenapa kamu tidak berani mengutarakan itu? Kenapa? Yang itu tadi Bu, saya takut salah, takut dijudge sama teman-teman. Tapi untungnya teman-teman juga sebenarnya support sih. Sebenarnya nggak ada yang harus ditakutin di kelas itu, karena kata mereka salah itu hal biasa. Tapi nggak tahu juga dari diri saya sendiri yang bikin tanamkan ke diri saya selalu salah. Akhirnya di otak saya itu saya berpikir semua orang yang lihat saya, apa yang saya bicarakan itu mereka anggap salah, padahal itu tidak sama sekali. Dalam kelas saya itu support banget teman-temannya. Oke. Terus di situ saya belum berpikir sih ini masalah terhadap diri saya atau karena ini kejadian masa lalu Bu. Jadi kamu bingung itu antara karena memang bawaan kamu atau karena faktor kejadian di masa lalu? Iya. Sebenarnya kalau bisa kita bilang itu faktornya itu karena kejadian masa lalu kamu, karena di saat kamu sudah mulai mencoba memberanikan diri, tapi kamu kayak mendapat judge dari teman-teman kamu, sehingga hal itulah yang membuat kamu kayak merasa mungkin untuk di kesempatan selanjutnya kayak aku
aku nggak mau lagi kayak mengutarakan pendapat karena takut untuk dijudge teman-teman, takut akan komentar orang lain gitu. Makanya itu kayak terbawa sampai sekarang, tertanam di pikiran kamu. Tapi boleh nggak ibu bertanya lagi kembali di persoalan faktor yang membuat kamu merasa tidak percaya diri itu? Boleh nggak? Bu. Oke. Kan tadi saudari Vera bilang pengalaman pertama yang dirasakan itu pas bersami ya? Iya. Benar sih. Terus kalau boleh tahu di dalam rumah saudari Vera itu, Vera memang sering membukakan pendapat atau tidak pernah? Kalau dalam keluarga ya Bu, kalau di dalam keluarga sih saya yang paling cerewet sih Bu. Di dalam keluarga saya yang paling tahu mengungkapkan perasaan gimana. Kalau ada yang saya tidak suka, saya bilang sama orang tua saya, saudara-saudara saya. Bahkan kalau orang tua saya ditanya siapa yang paling cerewet, ya saya di rumah. Tapi kalau di luar beda lagi itu. Kalau di luar beda lagi, apalagi di dalam kelas yang sekarang saya kuliah terus ketemu sama orang-orang baru mungkin. Oh gitu. Terus di dalam kelas kamu itu, kamu akrab semua sama teman-teman di dalam kelas? Tidak Bu, hanya beberapa saja yang saya tahu. Bahkan namanya saya separuh yang saya tahu, separuhnya lagi enggak. Yang saya dekat ya itu saja Bu. Oh, mungkin ibu bisa bilang ya, yang membuat kamu itu tidak pede juga di dalam kelas, yang menjadi salah satu faktornya itu karena kamu nggak terlalu dekat dengan teman-teman di kelas kamu. Kamu nggak kayak merasa diterima di dalam kelas itu. Makanya kamu kayak merasa kalau ingin mengemukakan pendapat itu, kamu kayak langsung mengurungkan niat dan tidak percaya diri karena kamu nggak seakrab itu dan sekenal itu dari mereka. Makanya kamu takut untuk dijudge gitu. Iya Bu, mungkin seperti itu. Karena kalau di dalam keluarga ya saya bisa ini mengungkapkan pendapat saya, apa yang saya rasakan. Giliran di luar saya malah jadi kayak orang yang tidak tahu bergaul, paksa, padahal tidak seperti itu. Jadi faktor yang membuat kamu itu sulit untuk mengemukakan pendapat dan merasa kurang percaya diri di kampus ya umumnya, karena kan di lingkungan keluarga kamu itu kamu kayak dekat banget dengan keluarga kamu, kan kayak merasa aman, diterima, apapun yang akan kamu bilang itu pasti nggak akan mereka nilai, nggak akan mereka komentari, karena kan sudah dekat banget ya. Beda dengan yang di kampus yang seperti kamu bilang tadi, yang notabene-nya kamu belum kenal mereka semua, nggak terlalu akrab. Maka dari itu mungkin itulah yang membuat kamu untuk sulit untuk belajar untuk mengemukakan pendapat. Kemudian beda juga dengan teman-teman kamu yang di SMA. Kan teman-teman yang di SMA kamu itu kamu udah kenal semuanya kan? Atau mungkin teman-teman SMA kamu itu kayak satu daerah kamu aja. Iya, satu daerah, kan kampung Bu, jadi itu aja yang Ya, ditemukan. jadi kamu kayak nggak merasa bakal beda dari mereka karena kan kamu udah tahu ya bagaimana mereka. Sementara di kuliah dari berbagai daerah, berbagai sekolah yang sekolah-sekolahnya itu cukup bagus lah untuk soal pelajaran. Kamu udah kayak mencoba untuk mengakrabkan diri banget di dalam kelas kamu? Kalau itu enggak sih Bu, saya kalau di kelas kalau tidak diajak bicara sama teman saya, ya saya enggak bicara. Terus paling teman saya itu teman yang saya ketemu waktu PMKes itu aja sih Bu. Terus gimana ya, sebenarnya banyak yang mau ini ajak berteman, tapi saya belum bisa membuka diri gitu. Saya masih kurang percaya diri, ini dia berteman karena apa ya gitu. Hal apa yang membuat kamu gak mau mencoba mengakrabkan diri dengan teman-teman kelas kamu? Itu Bu, minder.
gimana ya, mereka tuh pintar-pintar banget. Saya merasa kalau saya gabung di situ mereka mereka saya jadi beban gak ya dalam pertemanan itu atau gimana, karena mereka semua pintar-pintar, apalagi dari kota-kota bu, saya minder banget. Tapi coba kamu coba coba deh untuk membiasakan diri berbaur kepada mereka. Jangan sampai ketika kamu berbaur dengan mereka, eh, motivasi kamu untuk percaya diri itu meningkat, karena kan kamu dikelilingi dengan orang-orang yang notabene-nya jago-jago di dalam hal bidang tersebut, kayak public speaking, berani untuk berbicara di dalam kelas. Kamu nggak mau untuk mencoba hal tersebut? Mau sih bu, kalau bisa dibilang mereka itu dampak positif untuk saya, tapi kembali lagi sama diri saya melihat diri saya itu tidak cocok begitu untuk masuk ke pertemanan itu, karena notabene mereka tuh pintar-pintar yang public speaking kan. Terus saya masuk di situ, kalau ujung-ujungnya saya nggak diteman karena tahu kekurangan saya gimana gitu, jadi saya takut banget. Tapi sebenarnya sisi positifnya itu saya bisa, sebenarnya dalam hati saya itu merasa kalau saya bisa mengikuti ini jejak mereka, saya bisa mengambil ilmu dari mereka. Tapi saya dari diri saya sendiri sih bu, saya takut dan minder itu. Jadi hubungan kamu dengan teman kamu yang dulu judge kamu itu gimana sekarang? Udah jarang ketemu sih bu, karena kita udah beda-beda kampus. Ada yang di UNEM, di Muhammadiyah, banyak lah bu, tapi udah jarang berkomunikasi. Gitu. Perasaan takut, minder, di antara perasaan-perasaan itu mana yang paling mendominasi? Kalau yang paling mendominasi sih tetap takut sih bu, takut. Banyak ketakutan yang saya bikin sendiri di kepala saya, sementara itu belum terjadi sih sama diri saya. Apakah perasaan itu spontan muncul, atau kamu yang berpikir, atau kamu yang membuat skenario-skenario tersebut? Iya bu, saya selalu buat misalnya, aduh nama aku lagi nih yang mau dipanggil buat maju ke depan, langsunglah bikin skenario di kepala bahwa kalau saya maju saya akan dijat, saya akan dianggap salah, itu saya tidak akan didengar, semua yang keluar dari mulut saya itu salah. Itulah saya selalu tanamkan di dalam pikiran saya sendiri, padahal semua itu belum tentu terjadi bu, karena di kelas saya itu orangnya baik-baik semua, support, terus tidak ada yang sering ngejudge kalau ada yang maju di depan maupun dia salah atau benar gitu. Perasaan percaya diri ini kamu pernah nggak ceritain ke teman kamu, kayak curhat-curhat gitu, kalau kamu nggak percaya diri begini, atau kamu kayak simpan sendiri? Simpan sendiri sih bu, karena kalau saya cerita mungkin diketawain, karena masa untuk maju di depan aja takut gini-gini gitu, padahal Gitu. Terus bilang nggak sampai terus jadi saya pendam sendiri aja, tidak ada teman cerita untuk ceritakan masalah ini, karena saya takut dijudge lagi. Kan kalau kita cerita soal ini pasti teman-teman saya akan ngejudge saya kalau saya itu tidak tahu untuk bicara di depan umum gitu. Oke, kamu takut cerita sama teman kamu karena takut untuk dijudge kembali. Berarti kamu nggak sedekat itu dong sama teman kamu nggak percaya dong teman kamu? Iya bu, karena kan kita baru masuk kampus, jadi kayak belum terlalu akrab lah, apalagi teman
SMA yang udah pada jauh semua, jadi saya bingung mau cerita ke siapa soal ini. Oh, oke. Jadi kamu nggak pernah mau menceritakan permasalahan-permasalahan tentang kepercayaan diri kamu ini ke temanmu? Iya Bu. Hmm, agak sulit ya buat kamu untuk menghadapi rasa-rasa tersebut. Iya Bu, sulit, apalagi sistem perkuliahan itu sekarang lebih banyak bicara daripada mencatat, tidak seperti di SMA kan Bu, lebih banyak presentasinya, bicara depan umumnya, turun ke sekolah. Jadi saya agak bingung gimana caranya supaya pikiran-pikiran saya ini bisa terbuang gitu, pikiran-pikiran negatif. Oh, jadi kepercayaan diri kamu ini awalnya menjadi tidak percaya diri itu karena adanya pengalaman masa lalu kamu yang di saat kamu udah mulai mencoba untuk percaya diri, tapi pada akhirnya kamu dijudge, terus adanya pikiran-pikiran yang muncul sendiri tentang jika kamu ngelakuin itu kamu bakalan dikomentarin, diketawain, terus kamunya juga yang nggak bisa untuk menceritakan kurangnya rasa kepercayaan diri ini kamu ke teman kamu, makanya kayak kamu nggak dapat support gitu, baik untuk orang terdekat kamu. Terus hal ini makin memperparah lagi di pikiran kamu karena kamu sering memikirkan hal-hal yang belum pasti atau belum akan mungkin terjadi. Dan itu sangat susah ya buat kamu untuk keluar dari hal itu. Iya Bu. Oke, kamu merasa seperti itu ya. Tapi saudari Vera, jika kamu kayak begitu terus, kamu nggak akan bisa keluar dari zona kamu akan terus ada di dalam posisi tidak percaya diri jika kamu yang tidak mau mengubah sendiri hidupmu. Ibu mau tanya, pernah nggak sih ada terlintas di pikiran kamu untuk mengubah pandangan kamu tentang diri kamu, tentang kepercayaan diri itu? Pernah sih Bu, karena melihat jurusan yang saya ambil itu keguruan Bu, jadi tidak mau harus banyak berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi di depan umum, bicara di depan umum, kan ujung-ujungnya saya juga jadi guru gitu. Tapi saya masih bingung ini karena diri saya atau karena masa lalu itu. Tapi ibu tadi bilang mungkin karena masa lalu yang mengubah pola pikir saya menjadi sekarang. Saya sudah berusaha sih Bu, susun semuanya buat tidak takut bicara, tidak pedulikan pendapat orang lain mengenai pendapat saya, tapi tetap aja saya merasa takut, malu, takut disalahkan gitu Bu. Padahal orang sekitar biasa aja. Jadi saya rasa ini kayaknya dari diri saya sendiri deh yang tidak mau berubah, yang tidak mau mengubah pola pikir saya. Untuk sekarang mungkin saya akan ini Bu, menyusun kembali motivasi saya, motivasi belajar saya. Terus saya ingin sekali mulai menanamkan kepada diri saya bahwa saya itu bisa, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Terus saya juga mau menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya orang lain lihat saya itu tidak seperti yang saya pikirkan. Kayak kan saya suka merasa orang lain lihat saya itu salah, takut disalahkan. Mungkin saya akan memperbaiki pikiran itu bahwa tidak semua orang lain itu berpikiran
sama dengan pikiran saya, ekspektasi saya terhadap orang itu. Gitu, Bu.